semua, selamat datang kembali di Belajar Yuk Korean. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan dari 거든요 dan juga 잖아요. Nah, ini adalah materi yang di-request oleh Feliza Liza. Nah, Liza 씨, 감사합니다. Nah, jadi di sini kita akan melihat perbedaan antara 거든요 dan juga 잖아요. Nah, tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu. Setelah itu dinyalakan lonceng notifikasinya. Oke, mari kita langsung saja. Oke, yang pertama mari kita lihat untuk 거든요 terlebih dahulu. Ya, untuk yang pertama, 거든요 merupakan sebuah akhiran yang bisa kalian gunakan untuk mengekspresikan sebuah alasan kenapa sesuatu bisa terjadi. Nah, jadi apabila kalian ingin mengungkapkan sebuah alasan, maka kalian bisa menggunakan 거든요 ini. Seperti contoh, kalian dianggap terlibat di dalam suatu masalah. Nah, seperti contoh perkelahian atau pencurian dan yang lainnya. Nah, tapi sebenarnya kalian tidak terlibat dalam masalah-masalah itu atau dalam kejadian-kejadian itu. Nah, maka kalian untuk memberikan sebuah alasan mengenai itu kalian bisa gunakan 거든요. Nah, seperti contoh, biar aku jelaskan alasannya kenapa. Nah, jadi kalian menjelaskan alasan kalian tidak terlibat dalam kejadian-kejadian yang tadi saya sebutkan. Nah, itu adalah contoh yang ekstrim ya, tapi sebenarnya untuk 거든요 ini bukan hanya digunakan untuk situasi yang ekstrim tadi saja ya, bisa juga digunakan di situasi yang biasa-biasa saja atau yang normal-normal saja. Nah, selain itu, 거든요 juga bisa sebagai sebuah latar belakang kenapa sesuatu bisa terjadi. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu berbeda dengan sebuah alasan. Untuk seperti contoh, aku kasih tahu kenapa aku tidak melakukan. Nah, semisal kalian tidak belajar dikarenakan kalian sibuk. Nah, tiba-tiba teman kalian bertanya, kenapa kamu tidak belajar? Nah, sedangkan dia tidak tahu bahwa kalian sibuk. Nah, untuk mengatakan bahwa kalian sibuk, nah kalian bisa menggunakan 거든요 ini. Karena di situ kalian mengatakan sebuah alasan atau sebuah latar belakang kenapa kalian tidak belajar. Nah, jadi bisa kalian jawab, 저는 바쁘거든요. Bisa kalian artikan, kamu tahu apa? Aku sibuk. Kamu tahu kenapa? Aku sibuk. Nah, jadi ada nuansa kamu tahu apa atau kamu tahu kenapa. Nah, jadi biasanya diartikan seperti ini. Ya, untuk 거든요. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. Ya, contoh dalam sebuah situasi. Nah, contohnya, di sini saya memiliki sebuah situasi di mana kalian sudah makan di sebuah restoran dan tiba-tiba teman kalian datang ya, dan mengajak, ayo kita makan bersama. Nah, dikarenakan kalian sudah makan, otomatis pasti kalian menjawab tidak, terima kasih. Dan setelah itu teman kalian bertanya, kenapa? Kenapa tidak mau makan bersama? Nah, dikarenakan kalian sudah makan, kalian pasti menjawab, aku baru saja makan. Kamu tahu kenapa? Aku baru saja selesai makan. Nah, jawaban-jawaban ini merupakan sebuah alasan atau sebuah latar belakang kenapa kalian tidak mau makan bersama. Nah, maka aku baru saja makan atau kamu tahu kenapa? Aku baru saja selesai makan di dalam bahasa Korea, kalian bisa menggunakan 제가 방금 먹었거든요. Artinya kamu tahu, aku baru saja makan atau aku baru saja makan. Nah, jadi di sini memberikan sebuah alasan atau sebuah latar belakang kenapa kalian tidak ingin ikut makan bersama dikarenakan kalian sudah makan. Nah, jadi ini adalah contoh sederhana dari penggunaan 거든요. Nah, saya harap kalian bisa memahami mengenai 거든요 ini meskipun dengan menggunakan situasi yang sederhana seperti ini. Nah, intinya untuk penggunaannya sendiri 거든요 bisa mengekspresikan sebuah alasan kenapa sesuatu bisa terjadi ataupun bisa juga menjadi sebuah latar belakang. Ya, kenapa sesuatu bisa terjadi atau latar belakang kenapa kalian melakukan sesuatu.
Nah, ingat di contoh 제가 방금 먹었거든요. Nah, di sini kalian sedang mengekspresikan sebuah alasan kenapa kalian tidak mau diajak makan bersama. Nah, untuk selanjutnya, mari kita bandingkan dengan janayo. Nah, untuk janayo sendiri sama merupakan sebuah akhiran ya seperti goldenyo. Kalian harus mengetahui terlebih dahulu kepanjangan dari janayo. Nah, jadi kepanjangan dari janayo sebenarnya ji anayo. Nah, dari ji anayo yang memiliki makna tidak seperti contoh kaji anayo. Mokji anayo artinya tidak pergi, tidak makan. Dari ji anayo ini dipersingkat menjadi janayo. Akan tapi memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Nah, jadi makna dari janayo ini tidak terlalu jauh berbeda dengan goldenyo. Untuk janayo ini bisa kalian artikan, kamu tahu? Kan kamu tahu. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya pasti kalian akan memahami kenapa artinya bisa kamu tahu atau kan kamu tahu di dalam sebuah contoh yang akan saya jelaskan setelah ini. Oke, fungsinya sama seperti goldenyo. Ya, ingat fungsi janayo sama seperti goldenyo. Akan tapi janayo memiliki nuansa berbeda. Ya, kesannya kalian sedang mengoreksi sebuah kesalahan orang lain. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contohnya. Nah, seperti contoh, di situasi kalian sedang belajar dengan serius. Nah, terus ada orang lain yang menghampiri kalian dan bertanya, kenapa kamu gak belajar? Nah, padahal kalian dalam keadaan sedang belajar. Nah, maka untuk menjawabnya, kalian bisa menggunakan janayo ini. Pasti kalian menjawab, ini lagi belajar. Kan ini lagi belajar, kenapa tanya? Nah, jadi ada nuansa kalian sedang mengoreksi kesalahan dari orang lain. Nah, untuk kesalahan di contoh ini sendiri, kesalahannya adalah si orang itu mengira kalian tidak belajar. Ya, padahal kalian sedang belajar. Nah, apabila seperti ini, kalian bisa menggunakan 공부하고 있잖아요. 공부하고 있잖아요. Artinya, kan tahu aku lagi belajar. Kan kamu tahu aku lagi belajar. Ya, atau bisa juga diartikan, kan kamu tahu aku lagi belajar, kenapa tanya? Nah, jadi intinya, janayo ini nuansanya lebih kuat daripada goldenyo. Ya, nuansanya lebih kuat daripada goldenyo. Ya, mungkin di dalam bahasa Indonesia juga ada. Seperti contoh, kalian sedang mau pergi ke sekolah, nah, tiba-tiba ada teman kalian atau ada saudara kalian yang bertanya, oh kamu gak sekolah? Nah, terus kalian jawab dengan, ini kan mau berangkat sekolah. Ini baru mau ke sekolah. Nah, apabila kalian menjawab dengan seperti itu, maka kalian bisa menggunakan janayo atau goldenyo. Nah, diingat untuk janayo nuansanya lebih kuat. Nah, diingat sekali lagi untuk goldenyo dan janayo, fungsinya hampir sama. Bedanya janayo lebih kuat nuansanya. Ya, seakan-akan kalian menunjukkan rasa emosi atau rasa kesal. Ya, ini untuk janayo. Nah, jadi ini saja pembahasan saya mengenai goldenyo dan janayo. Nah, apabila kalian menemukan referensi yang berbeda atau memiliki fungsi yang lain dari goldenyo dan janayo, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.